Jemaat dimohon berdiri. Saat ini kita berkumpul adalah karena anugerah Allah. Ia yang menggerakkan hati setiap kita untuk datang menghadapnya. Marilah saat ini kita menyembah Dia dalam pujian dan syukur. Bagimu, Tuhanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seminggu ini kita pasti telah melewati banyak peristiwa, baik hal yang menyenangkan maupun hal yang membuat kita tertekan dan juga gelisah. Mari saudara terkasih, sore hari ini kita datang menghadap Tuhan, merendahkan diri, serta mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kita pujikan saat sore hari ku datang lagi. Hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat sore hari ku datang lagi, sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari bersama kita datang, sekali lagi kita pujikan saat sore hari ku datang lagi. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucapkan syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menyembah-Nya, meninggikan nama-Nya dan menyerahkan tubuh jiwa roh kita dalam pimpinan Tuhan. Untuk itu, ibadah minggu ini mari kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Sekali lagi, yang lebih semangat ya. Selamat sore. Puji Tuhan, luar biasa semangat pada sore hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk menaruh kasih sepanjang waktu. Kehadiran dan cinta kasih antar anggota keluarga membawa rasa bahagia. Di mana sulit sekalipun jika kita bergandengan tangan sebagai sebuah keluarga kepunyaan Allah, supaya kekuatan dan pengharapan itu kembali dan tinggal tetap di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari saudara, saya mau mengajak untuk membagikan sukacita kepada saudara di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang, sambil memberikan senyum terbaik kita dan salam damai dengan diiringi ku cinta keluarga Tuhan. Pujikan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, bertapasna ku menjadi keluarganya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih, dalam satu hati, marilah kita berjalan bersama-sama. Mari kita nyatakan, hari ini ku rasa bahagia. Mari kita beri tepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia. Tuhan
Masih dengan semangat ya, Bapak Ibu Saudara. Ayo, yang keras lagi dong. Mari kita nyanyikan sekali lagi, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Tiada yang dapat memisahkan kita. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara yang terkasih, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 14 ayat yang 10, demikian bunyinya. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Saudara terkasih, marilah kita kembali merefleksikan hidup kita. Apakah kita pernah dengan sengaja maupun tidak sengaja sudah menghakimi, melukai hati keluarga kita dengan ucapan yang menghina, membanding-bandingkan, merendahkan, bahkan membuat mereka hidup dalam kecemasan dan tekanan, sehingga mengganggu kesehatan mental mereka. Mari saudara, dalam hati kita masing-masing, kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sehingga Tuhan Allah mau menerima pengakuan dosa kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita dengan memuji sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidup.
firman mari datanglah, ya selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, Tuhan hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari saudara, kita menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah hidup tenang. Kita pujikan bersama dengan nyanyian kesanggupan tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya bahwa walaupun melalui lembah yang kelam sekalipun, Tuhan akan selalu mendengar seruan hati kita. Ia akan memulihkan hati kita, menyembuhkan kita. Dan bersama Bapa, kita akan tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda-Nya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir dalam tubuh jiwa roh kami. Kuasa-Mu yang dari tempat yang maha tinggi, kekal mulia hadir di tengah-tengah dan bersama kami. Maka kuasa-Mu itulah yang kami yakini Tuhan hari ini bekerja melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Untuk itu ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukannya. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang tinggal menetap dalam kehidupan kami, sehingga kami dimengertikan akan kebenaran-Mu itu, yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami
dalam kami melanjutkan kehidupan kami, kini dan ke depan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami berserah dan percaya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 42 ayat 1-12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat padamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya, berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata pada Allah, "Gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikam maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata padaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Tuhan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran sabdanya. Haleluya. Selamat sore, shalom. Puji Tuhan. Siapa yang paling keras tadi nih? Kelihatannya mbak-mbak tadi. Oh, Ibu Pramita, baik. Semangat ya Bu Pramita ya. Puji Tuhan. Tadi ini ibadahnya penuh dengan sorak-sorai. Seperti gereja karismatik Jawa saja ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Sehingga lagunya tadi cukup panjang, Mbak Rika. Terus, jadi besok siap. Apa ini, suara apa ini? Wah, ini bukan teror toh Om Cahyo? Mungkin karena musik itu. Panjang-panjang berarti nanti dalam kebaktian sore disiapkan Bapak Ibu, bukan hanya 1 jam saja ya. Bisa 3 jam kita menyiapkan diri. Ini 1 jam, 1,5 jam, nanti 2 jam dan lain sebagainya. Terima kasih untuk tim musik sore hari ini dan juga PPJ ya, bagus sekali tadi.
Sepertinya tadi telinga sebelah kiri saya mendengar ketika di lagu setelah berita anugerah, seperti ada yang nyanyi, laki-laki, semoga tidak membuat merinding panjenengan semuanya. Bukan Mas Hendra atau yang nyanyi tadi? Bukan ya. Tentu bukan saya, suaranya bagus banget tadi. Mungkin malaikat sedang bersama dengan kita karena diutus Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih dalam bulan keluarga sehingga pembacaan kitab suci dari pengakuan dosa dari Roma tadi, berita anugerah dan kemudian pembacaan firman disampaikan oleh secara khusus oleh warga wilayah 2. Terima kasih Pak Depur, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberikan kekuatan pada Pak Depur, Bu Titis, ya, karena kemarin mengalami kedukaan. Tuhan memberkati Pak Depur dan keluarga besar. Ibu Tri Budiarto, terima kasih. Ini pengalaman pertama ya, Bu Tri. Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Hosi, suaramu bagus, cocok juga jadi pendeta ya. Terima kasih ya Pak Iskak dan Bu Iskak yang sudah memberikan juga dorongan untuk Anak Hosi. Terima kasih Pak Kunto yang mendampingi terus dan setia untuk kemudian membantu pelayanan khususnya dalam perayaan ibadah hari ini. Tema hari ini adalah berjuang di tengah rasa bertekun dan gelisah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini banyak yang kipas-kipas ya. Padahal AC-nya dihitung ada berapa? Ada yang tahu jumlah AC di sini? Pak Sigit tahu? Yakin Pak? Mungkin 11 ya? Sampai di atas. Tapi masih terasa panas ya? Dan gara-gara saya ngomong gini, nggak ada yang kipas-kipas lagi, oh masih ada. Mungkin kurang dingin saja. Tadi sore, saya ke konsistori, ke kantor gereja. Karena memfotokopi KTP untuk pengumpulan ke RT. Dari rumah saya sudah gembrobos, berkeringat, kemudian masuk ke konsistori, maknyes AC. Demikian juga ketika saya tadi mau ke sini kan di rumah sudah berkeringat lagi, masuk ke sini ibadah sentori kipas ini AC, jadi maknyes juga. Tapi saya heran nih Bu Desi kok kipas-kipas, apa kurang AC-nya kurang mengena ya? Oh baik. Mungkin kipasnya nanti AC-nya dibalikan ke sini aja Bu. Nanti biar kena wajah dan memantul. Yang maknyes itulah yang kita butuhkan. Mungkin Pak Depur biasa di pantai utara enggak panas toh Pak De. Bu Esther juga biasa di daerah Kudus panas toh Bu. Sangat biasa. Siapa yang dari pantai utara lagi? Mas Im ya, dari Semarang biasa panas ya. Sekalipun sekarang banyak tinggal di Salatiga, panas. Nah, kita ketika datang pada sesuatu yang teduh, yang tadi seperti AC maknyes. Tapi bagi mereka yang biasa di cuaca yang panas, maka ya biasa saja. Kembali soal yang maknyes ini yang kita perlukan sebenarnya, yang kita butuhkan. Ada suasana-suasana baru yang kita renungkan. Persis teks yang kita renungkan hari ini dari Mazmur pasal 42. Kita perhatikan ayat kedua, ketiga, dan keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Apa yang kita bayangkan? Tentu rusa ini hendak minum, nggih. Bukan mau berenang, terus kemudian apa loncat-loncat dan lain sebagainya. Mau minum. Ada yang dirindukan, ada yang diharapkan begitu kuat dan begitu hebat. Kemudian di ayat yang ketiga, jiwaku haus. Ada yang sedang bergejolak dalam batin sang pemazmur. Berikan sebuah suasana yang tentu indah, yang damai, yang nyaman, atau yang bisa keluar dari hal yang menekan dirinya. Jiwaku haus, ada kekosongan dalam ruang batinnya. Mungkin karena terluka, mungkin karena mengharapkan sesuatu yang belum sampai, atau sedang mengalami pergumulan yang sedang hebat ia rasakan. Dan yang ketiga tadi, seperti rusa, jiwa, dan ketiga. Di ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Air mataku menunjukkan apa sih? Kesedihan, keterlukaan, kedukaan.
Siapa yang hari ini baru menangis atau hari ini menangis dengan alasan apapun? Mbak Sasa? Mungkin menangis karena apa? Kena lombok bisa jadi toh, berambang dan lain sebagainya. Bisa menangis. Mungkin menangis bukan dengan keluar air mata saja. Batin saya sedang menangis karena merindukan berharap sesuatu atau sedang terluka. Ayat kedua, ketiga, dan keempat seperti dalam suasana yang panas tadi. Yang menarik, sang pemazmur sadar akan situasi ini. Kesadaran itulah yang membangunkan dirinya untuk apa? Melakukan sesuatu, tidak berdiam. Seperti panjenengan semuanya. Jika dalam suasana panas, apa yang kemudian dilakukan oleh saudara semuanya? Mungkin ada yang mencari es. Nanti setelah ini keangkringan ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang cari kipas-kipas. Setelah pulang ke rumah, langsung mandi dan lain sebagainya. Banyak cara yang dilakukan untuk segera menghentikan rasa panas itu. Nah, sang pemazmur juga demikian. Ada yang begitu hebat, yang sedang bergejolak dalam batinnya. Yang ia lakukan adalah mengaku dengan jujur keadaan dirinya. Itu yang jauh lebih penting. Mengaku berarti apa? Menerima. Ya inilah keadaan diriku yang sedang aku rasakan. Ia sedang menyapa dirinya dengan kejujurannya. Ini hebat menurut saya. Banyak dari kita yang kemudian mungkin berdalih, sembunyi, dan kemudian menutupi segala kerapuhan dan segala hal yang sedang bergejolak dalam diri kita. Oh, saya baik-baik saja. Oh, saya sedang gak ada apa-apa kok. Tapi sang pemazmur mengaku dengan jujur keberadaan dirinya. Tentu ia tidak sedang cengeng, tapi mengambil refleksi yang dalam. Bahwa ada sesuatu yang memang harus ia bereskan dalam dirinya. Dan caranya menarik. Ketika ia mengaku, menerima, ia bergerak dengan apa? Kita lihat di ayat kedua, ketiga, dan keempat. Ada anak kalimat yang ia katakan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dalam situasi yang begitu panas, yang rindu amat sangat, air mata yang menjadi makanan siang dan malam. Tetap apa? Mengharapkan kehadiran Tuhan. Di ayat yang ketiga kita perhatikan. Kepada Allah yang hidup, ia mempercayai bahwa Tuhan yang ia kenal adalah Tuhan yang hidup, yang tidak berdiam diri. Ia menerima dirinya, tetapi ia menyentuhkan rasanya itu kepada Tuhan. Menyampaikan itu. Dan yang selanjutnya di ayat yang keempat. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahku? Allahmu. Ini yang menarik. Ia ditekan dalam situasi dirinya, tapi ia tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun juga ada yang mencela dirinya. Posisi inilah yang membuat dia tidak berdiam. Sekalipun ia mengatakan di ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat. Situasi dirinya yang sedang tidak baik-baik saja. Dan di ayat yang kelima, ia mengatakan dengan jujur, sementara jiwaku gundah gulana. Oh, ternyata sang pemazmur mengatakan seperti rusa merindukan air. Jiwaku haus, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena apa? Sedang gundah gulana. Sesuatunya apa? Yang dalam dirinya. Terlebih ada pihak lain yang sedang, di mana Allahmu? Di mana Allahmu yang hidup? Bukankah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Mempertanyakan kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan itu hidup? Tuhan itu hadir? Di mana Yesus yang mati? Di mana Yesus yang bangkit? Dan itu yang diingat oleh sang pemazmur. Ia mengingat, menerima sekalipun tekannya semakin dalam karena ada yang di sekitarnya. Di manakah Allah? Mempertanyakan kehadiran Tuhan. Tapi yang menarik adalah dialog sang pemazmur kembali dalam batinnya. Di ayat yang ke-6,
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Apakah kita pernah berdialog dengan diri kita? Hai kenapa batinku, hai kenapa pikiranku terus pusing mikirkan, hai kenapa jiwaku gelisah, hai kenapa kakiku tidak mau bergerak. Sang pemazmur sedang membangun kesadaran diri. Ada sesuatu yang sedang menekan dirinya, membuatnya berdiam, membuatnya terus merasakan kepahitan, beban berat dan lain sebagainya. Inilah cara pemulihan yang ditunjukkan oleh sang pemazmur. Bercakap-cakap dengan dirinya. Ini bukan sedang gila ya Bapak Ibu. Tidak. Membangun kesadaran. Kesadaran spiritual. Karena ia tidak hanya berdialog dengan dirinya, tapi dialog dirinya kemudian dihantarkan dalam kesadaran spiritual yang terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Tadi, merindukan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan di ayat ke-6, sang pemazmur menegaskan, sudah aku memang mengakui bahwa aku gundah gulana, tetapi aku berharap kepada Tuhan, di ayat ke-6, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah yang menjadi pesan berharga bagi kita bersama. Di tengah kehidupan apapun yang sedang kita hadapi dan jalan. Seberat apapun, seperti rasa rindu. Berarti kan posisinya sama dengan kita. Kita merindukan banyak hal dalam kehidupan ini. Membutuhkan mukjizat yang segera terjadi. Maka sang pemazmur tidak kehilangan semangatnya untuk terus menjalani kehidupan ini. Maka ia meneguhkan dirinya. Berharaplah kepada Tuhan. Ia mengingat bukan lagi soal gundah gulananya, bukan sekedar celaan dari yang lain, tapi ia mengalami konversi secara spiritual, peningkatan kualitas secara spiritual. Berharaplah kepada Tuhan, meyakinkan dan meneguhkan diri bahwa Tuhan yang pernah menolongnya adalah Tuhan yang sama yang akan hadir menyatakan kuasanya, maka berharaplah. Bukankah iman adalah pengharapan itu sendiri? Ia meyakini kehadiran Tuhan dalam dirinya. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, ketika sang pemazmur berharap kepada Tuhan. Dari rangkaian-rangkaian tadi kerinduan, rangkaian air mata, rangkaian gundah gulana. Tadi saya mengatakan ia jujur. Dan kemudian ia menyimpulkan apa yang ada dalam dirinya. Dan dalam kesimpulannya, ia menyerahkan dalam pengakuannya bahwa aku harus datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari kemarin atau kemarin ya, 2 hari yang lalu atau kemarin saya melihat di YouTube. Seorang pendeta yang dengan jujur mengatakan tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika anaknya yang ketiga kalau tidak salah atau keempat ya, itu bunuh diri. Seorang mahasiswa yang ada di Surabaya. Ibu Esther sebagai pengajar di UGM, pirsa ya Bu ya, kasus itu juga terjadi di UGM. Dan di kampus-kampus lain ini menjadi marak. Pesan yang menarik adalah dari seorang pendeta ini. Jika terjadi sesuatu, kembalilah kepada kami sebagai orang tua. Ini menarik. Tentu saya tidak tahu apa yang menyebabkan anak tersebut atau anak pendeta ini kemudian bunuh diri. Tetapi yang bermakna adalah orang tua itu menerima dan memberikan pesan, jika ada yang mengalami hal yang sama, kembalilah, pulanglah kepada orang tuamu. Persis teks hari ini. Bangunlah kesadaran diri, jujur menyimpulkan semuanya tetapi berharap kepada Tuhan dan kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada orang-orang yang terdekat. Kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara dan semuanya. Sehingga kita tidak memikul sendirian. Sang pemazmur tentu rindu, tetapi ia tidak kuat untuk menghadapi semuanya. Maka yang ia lakukan hanya mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Demikian juga saudara semuanya. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah juga.
pada orang tua, saudara semuanya. Kembalilah kepada sahabat dan saudara yang dimungkinkan menjadi jalan bagi Tuhan untuk menyatakan berkat kuasa-Nya dan pertolongan-Nya bagi saudara semuanya. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu. Kembali, jika membaca ayat ke-5, ia teringat dengan kesedihannya dan melukai dirinya dan semakin dalam. Di manakah Allah? Tetapi di ayat yang ke-7, tadi saya mengatakan konversi, ada lompatan iman yang dia nyatakan. Setelah ayat ke-6, ia teringat akan cara Tuhan yang sudah dinyatakan kepada dirinya dan bangsanya. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Miswar. Ia mengingat, Tuhan sudah berbuat. Dan kemudian ia mengingat sehingga meneguhkan batinnya bahwa Tuhan akan menolong. Ia mendialogkan semuanya dari setiap pengalaman hidupnya untuk menjawab dari jiwanya yang tertekan, dari jiwanya yang gelisah, mengingat kepada kasih Tuhan. Bukan saja mengingat, tetapi ia percaya bahwa Tuhan juga akan bertindak yang sama atas hidupnya. Dan inilah panggilan kita bersama. Mari kita lompat. Jika ada sesuatu yang sedang terjadi atas kehidupan kita, segeralah bergerak. Jangan berdiam diri. Teruslah melakukan sesuatu, teruslah berjuang. Teruslah menghantarkan diri kita untuk mau datang. Kadang perlu memaksakan diri. Aku tidak mau berdoa. Aku tidak mau menyanyi. Tapi harus kita melompat dan melakukan itu. Maka kita akan menemukan. Aku tidak mau mendengar puji-pujian dari. Mari kita paksakan diri kita. Masuk. Sujud di altarmu. Maka dialog kita bukan hanya dialog diri kita saja. Kalau terus berdialog dalam diri kita, mungkin kita akan menemukan kebuntuan bahkan kesesatan. Tapi paksa diri kita untuk melakukan dialog dengan Tuhan. Maka kuasa dan kebenaran itu, Tuhan itu akan pasti terjadi. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-5. Apa yang dilakukan oleh sang pemazmur ini. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Berjalan maju, melangkah ke rumah Allah. Sepertinya bahasa saya kan diulang-ulang terus. Tapi inilah tindakan yang ditunjukkan para pemazmur. Tadi saya mengatakan, dari rumah panas maknyes. Datang lagi ke sini, betul, maknyes lagi. Sekalipun nanti saya pulang lagi juga bisa jadi gembrobos lagi, berkeringat lagi. Tapi itulah kehidupan yang kita alami. Tapi jangan kemudian kita berhenti atas kehidupan yang kadang tidak baik-baik saja itu. Perlu sebuah semangat, usaha, dan kemampuan diri untuk berjalan maju dan mendahului apapun. Sang pemazmur menunjukkan itu karena ia percaya pada kasih setia Tuhan. Maka bila kasih setia Tuhan itulah yang membuat kita bergerak maju dan melangkah. Dan pesan yang keempat, di ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyi nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kasih setia Tuhan siang dan malam. Mengobati air mata kita yang menjadi makanan siang dan malam. Kasih Tuhan menjawab siang dan malam. Maka mari kita hantarkan seperti di Mazmur. Berdoa, beribadah, berserah, percaya kepada Tuhan. Dalam seluruh tindakan dan laku kita. Apapun yang sedang kita kerjakan, nyatakan itu kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, kita perhatikan di ayat yang ke-11. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Di ayat keempat
di mana Allahmu? Di ayat ke-11, di mana Allahmu? Kembali seperti nyus. Karena apa? Ketika dia sedang berdialog dengan dirinya, berdialog dengan Tuhan, ia belum menemukan air yang dirindukan. Ia belum menemukan jiwanya yang sedang haus dan menemukan jawaban. Ia belum menemukan bagaimana air matanya harus kemudian berhenti. Sehingga ketika ada yang mencela lagi, itu bagai tikaman matus. Di mana Allahmu? Hati-hati pada godaan ini ketika kita sudah semangat melayani, berdoa, beribadah dan sebagainya, sudah persembahan semuanya. Saya yakin. Tetapi kemudian kita harapkan tak kunjung datang. Bahkan mungkin kita terus merasa tertekan dan gelisah. Loh kapan? Lah, ndilalah kebetulan ada yang meniupkan. Hanya segitu saja toh? Jadi orang Kristen, mana Tuhanmu? Mungkin ada suara-suara yang membisiki kita. Sudahlah, lepaskanlah keyakinanmu dan lain sebagainya. Menikam begitu hebat dan kuat. Belum lagi kemudian ditambahi dengan persoalan-persoalan yang belum selesai, ditambah lagi persoalan yang baru. Di manakah Allahmu? Tetapi lihatlah sang pemazmur. Sekalipun itu tikaman begitu tajam dan menusuk hatinya. Tapi di ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Persis diulangi kembali di ayat yang ke-6. Mengapa, hai jiwaku, engkau tertekan? Menyapa dirinya kembali, sudah tidak apa-apa. Kembali pada harapan bahwa Tuhan pasti menolong. Seberat apapun, sekalipun kemudian dicela terus, tetapi sang pemazmur kembali menghidupkan pengharapannya. Mengapa jiwaku tertekan? Dan kemudian menarik di ayat ke-12. Berharaplah kepada Allah. Diulangi kembali seperti di ayat ke-6. Diteguhkan kembali. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Banyak peristiwa yang bisa jadi terjadi dan berulang dalam kehidupan kita. Maka terus teguhkan pengharapan kita bahwa Tuhan akan menolong. Di tengah kegelisahan, di tengah ketertekanan yang sedang kita alami. Di manakah Allahmu? Mari kita terus berharap. Hidupkanlah pengharapan kita. Maka yakinlah Tuhan akan bertindak. Di tengah kehidupan keluarga kita. Di tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Kasih Tuhan yang menyelamatkan itu adalah kasih setia Tuhan. Siang dan malam, artinya sepanjang waktu kehidupan kita, Ia kekal hadir bersama kita. Tuhan memberkati. Amin. Dan kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan. Maaf ya Mas Fato, harusnya sebelum khotbah tadi. Tapi biarlah pujian ini menjadi penutup khotbah hari ini. Silakan. Bila kulihat bintang
bila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Terima kasih Saudara Makhafato Reinhard Riel Luhu 5. Pak Richard dan Ibu bisa bangkit berdiri. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tuhan berkati. Mas Fato dan nanti Mbak Andrea atau Mbak Gali akan mengikuti festival atau Pesparawi se-Kabupaten Sleman. Mbak Andrea bangkit berdiri dan Pak Andreas dan Ibu. Terima kasih ya, Tuhan berkati, semangat saja. Terima kasih sudah bersedia nantinya mewakili GKJ Sari Mulyo. Jadi bukan kebetulan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Yang ini tidak perlu ditepuk tangani. Tapi kembali pada teks yang kita renungkan, berharap maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku melihat kembali ciptaan-ciptaan yang dari menunjukkan bahwa Ia besar dan yang besar darinya akan hadir menjawab dari setiap kerinduan, harapan, dan permohonan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Banyak hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu itulah yang senantiasa pula hadir. Sehingga dalam segala perkara yang kami tanggung, kami tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Tetapi kasih-Mu itulah yang menyelamatkan kami, merengkuh kami. Memberikan kami kekuatan. Dalam kesadaran iman kami untuk selalu dekat kepada-Mu. Seperti rusa yang rindu akan air kehidupan itu. Ini juga jiwa kami yang haus akan kehadiran-Mu. Seperti mata kami yang terus menetes, yang menjadi makanan siang dan malam kami oleh karena ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, dan keterlukaan. Tapi di dalamnya Engkau Tuhan terus menghidupkan kami untuk selalu dan senantiasa penuh pengharapan dan percaya kepada-Mu. Tentu bukan saja karena dialog batin kami, tapi karena kuasa-Mu ya Roh Kudus yang bekerja. Memampukan kami mendialogkan itu dalam diri kami untuk kami percaya dan berharap kepada-Mu. Maka biarlah kami terus dekat lekat kepada-Mu Tuhan. Supaya dalam segala hal yang sedang kami tanggung, kami percaya pada-Mu Tuhan.
sekalipun tubuh jiwa roh kami sedang tertekan dan gelisah, mempertanyakan di mana Engkau ya Tuhan. Dan sekalipun itu menusuk paling dalam hati kami, tapi kami terus mampu bergerak untuk melangkah maju. Percaya bahwa Engkaulah penolong kami. Kasih setiamu yang siang dan malam kekal itu hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Maka kesenantiasaanmu Tuhan yang kami pinta secara khusus untuk kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, Bapak Wiwit Iman Suparjan, Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, demikian juga atas kehidupan Ibu Susilowati, Saudara Gilbert, Ibu Frida. Kasih setiamu, kemurahanmu Tuhan terjadi atas kehidupan hamba-hambamu, termasuk juga dalam kehidupan keluarga-keluarga yang mendampingi. Kami percaya Tuhan dalam bulan keluarga ini pula Engkau hadir di tengah-tengah pengharapan, permohonan dan kerinduan kami Tuhan. Kami bikin kasih setiamu lah yang mengobati, kasih setiamu yang memulihkan, kasih setiamu yang menyehatkan, kasih setiamu Tuhan yang menyelamatkan kehidupan rumah tangga kami. Kami bikin kasih setiamu yang memampukan kami, memberikan pengampunan juga kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, anak-anak kepada orang tua, kepada saudara dan semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir memberkati dari setiap apapun yang kami perlukan, butuhkan. Engkau yang mengetahui dari setiap kehidupan kami yang tertekan dan gelisah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertindak. Maka mampukan kami terbuka supaya kuasa-Mu itu benar Tuhan. Hadir. Bukan dalam pikiran, perasaan, dan pilihan kami. Tapi biarkanlah melalui kehendak-Mu dan mujizat-Mu itu. Sehingga semua menjadi selamat dalam kehidupan kami. Berkati juga anak dan cucu kami dalam studi mereka, pekerjaan, usaha mereka, dalam pertumbuh kembang mereka. Berkati Tuhan. Baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, berkatilah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk tim Pesparawi GKJ Sarimulyo, khususnya dari tim musik, dari band, dari teman-teman pemuda dan remaja, untuk solo vokal, Mas Fato, Mbak Andrea, berkatilah ya Tuhan. Apapun itu, hanya kemuliaan nama-Mu yang diagungkan. Bukan soal meraih kemenangan, tapi kerinduan yang dalam yang hendak dipujikan kepadamu Tuhan. Maka berkatilah setiap utusan Pesparawi Kabupaten Sleman ini. Kami yakin semua tim Tuhan Engkau berkati. Termasuk Mbak Lupita yang mendampingi Mas Fato dan Mbak Gali. Berkati Mbak Lupita dalam kasih anugerah-Mu. Berkati juga dari tim komisi musik Bapak Kunto Aji Wijaya dan Ibu Nova. Berkati Tuhan dan tolonglah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Hanya kasih-Mu Tuhan yang terus memberkati kami semuanya. Kasih-Mu yang hadir atas kami Tuhan. Sehingga melalui kasih-Mu saja kami tetap menjadi satu dalam keluarga-Mu, dalam tubuh-Mu Tuhan. Sehingga hanya kami menemukan rahmat dan damai serta sukacita yang dari-Mu. Dan secara khusus pula kami berdoa untuk kehidupan para mahasiswa. Dan setiap perjuangan kehidupan mereka Tuhan. Dalam menembus studi mereka yang tidak gampang. Baik di tingkat S1, S2, S3. Kami yakin dan percaya Tuhan kasih kemurahan-Mu yang merengkuh. Dari kegentaran yang sedang dialami. Keterancaman, ketakutan. Mungkin ada mereka yang mengalami
rasa yang gelisah, gundah gulana, dan lain sebagainya. Oleh karena sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi, atau sedang mengerjakan tugas-tugas mereka. Bahkan pada kebutuhan mereka Tuhan. Baik kebutuhan hidup, kebutuhan untuk kuliah, kebutuhan untuk praktikum dan semuanya Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan para mahasiswa Tuhan. Khususnya mereka yang hari ini hadir dalam ibadah. Rengkulah mereka dengan kasih dan cinta-Mu. Berkat-Mu yang menguatkan, berkat-Mu yang memelihara, dan kasih setiamu yang melimpah. Sehingga mereka terus dikuatkan. Dalam segala apapun yang menekan mereka. Mereka percaya bahwa Engkaulah penolong atas mereka. Sehingga mereka akhirnya Tuhan menyelesaikan studi dengan hasil yang sangat baik. Dan berkatilah orang tua mereka. Atau sahabat saudara mereka. Dari setiap jerih payah yang sudah ditunjukkan oleh para orang tua mereka. Hanya kasih-Mu yang memberkati orang tua mereka masing-masing. Engkau yang menyelamatkan. Dan Engkau yang memberkati. Ke setiap keberhasilan yang diperoleh oleh para mahasiswa ini. Menjadi berkat yang besar untuk keluarga mereka, khususnya orang tua mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan para mahasiswa. Demikian juga kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan damai sejahtera-Mu yang menyelamatkan. Dan kami juga sangat prihatin dengan kondisi politik dunia. Pertempuran peperangan antara Israel dengan milisi atau dengan Hamas, Hezbollah, Iran, Suriah, Irak. Kami merasakan yang panas, yang tidak damai Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan ada cara-Mu yang terus bekerja. Sudah setahun ini Tuhan, konflik di Timur Tengah terus terjadi. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu yang akan menyelesaikan itu dalam damai sejahtera-Mu yang menyelamatkan. Kami percaya. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini hanya dalam nama dan kuasa-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Saudara yang terkasih, berkat Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Tidak berkesudahan kasih setianya. Marilah kita menyatakan rasa syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ada dua kantong persembahan, yaitu persembahan mingguan, kantong merah, dan juga persembahan penata layanan, kantong hitam. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui QRIS yang telah ditempel di kursi atau melalui transfer melalui nomor rekening atas nama GKJ Sarimulyo. Mari kita pujikan Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kasih, segala syukur hanya kepadamu oleh karena kasih karunia dan berkat di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua berkat yang boleh kami peroleh hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan penata layanan, persembahan bulanan, dan persembahan ucapan syukur lainnya. Terimalah, sucikanlah, dan berkatilah, supaya boleh menjadi berkat untuk pelayananmu di GKJ Sari Mulyo. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, dan boleh bertumbuh dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan beliau dan keluarga. Berikan kesehatan dan kelancaran di dalam beliau melayani dan memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat sukacita yang boleh kami rasakan di dalam ibadah pada sore hari ini. Mampukan kami untuk dapat membagikan kepada keluarga kami atau kepada lingkungan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim musik hari ini, luar biasa. PBC terima kasih, Mbak Diva, Mbak Helen, Mbak Rika, terima kasih ya. Mbak Setri, terima kasih, selesaikanlah studimu dan pulanglah menjadi pendeta di GKI Tanah Papua ya. Mbak Marta, terima kasih, Tuhan memberkatimu ya. Terima kasih hari ini luar biasa. Tidak lama kok tadi saya hanya bercanda ya. Tuhan memberkati panjenengan. Terima kasih tim multimedia yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk majelis, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan para mahasiswa silakan besok datang bersama dengan teman-temannya ya untuk memenuhi gereja ini. Untuk itu pulanglah membawa damai sejahtera yang dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih-Nya yang menyelamatkan kini dan sepanjang masa. Amin.
Ibu Saudara, ibadah sore ini telah selesai. Marilah kita pulang dengan penuh syukur dan percaya bahwa cinta dan kasih setia Tuhan akan senantiasa ada dalam diri kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.